Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengerjaan soal UAS Statistika Industri. Untuk soal yang pertama, kita tahu bahwa soal ini merupakan soal one way ANOVA, di mana faktor yang diuji itu hanya satu faktor, yaitu keuntungan tahunan per karyawan. Nah, dari soal ini, pengerjaan yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, mengetahui H0-nya, hipotesis awal. Hipotesis awal biasa identik dengan persamaan, di mana mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Yang mana rataan keuntungan tahunan per karyawan adalah sama untuk ketiga jenis perusahaan. Nah, yang kedua, kita harus mencari H1-nya. H1 biasanya identik dengan pertidaksamaan, di mana mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3. Yang mana rataan keuntungan tahunan per karyawan tidak sama untuk ketiga jenis perusahaan. Langkah yang ketiga adalah kita menentukan statistik UJF. Dengan dekomposisinya adalah SST sama dengan SSK plus SSE. Di sini kita ketahui bahwa N sama dengan 5. N sama dengan 5, yang mana sih? N sama dengan 5 itu kita bisa tahu N-nya itu sama dengan 5 karena jumlah populasi di setiap perusahaan itu sama, yaitu 5. Bisa kita lihat di sini 491 sampai 38,3. Ini ada 5 populasi. Yang kedua pun ada 5 populasi dan 3 itu 5 populasi. Nah, berarti kita dapat simpulkan N sama dengan 5 karena populasinya sama semua. Nah, untuk K-nya itu, K bisa kita lihat dari jumlah companies-nya. Di sini terdapat 3 companies, berarti K-nya itu sama dengan 3 atau kolomnya itu sama dengan 3. Nah, N dikali K, N kali K kita bisa hitung ya, 5 kali 3 berarti 15. Setelah itu, kita mencari total dan rataan dari populasi tersebut. Nah, total untuk perusahaan pertama bisa kita total dari 49,1 ditambah 43,4 dan sampai 38,3 itu hasilnya adalah 191,5. Komponen 2 pun begitu. 5,6 ditambah hingga 39,5 akan hasilnya adalah 191,3. Perusahaan ketiga 39,0 ditambah dengan sampai 105,8 hasilnya adalah 135,4. Kemudian total dari jumlahnya itu, total keseluruhan dari jumlahnya ini kita totalin, hasilnya adalah 518,2. 191,5 ditambah 191,3 ditambah 135,4 hasilnya adalah 518,2. Nah, sudah diketahui, kita mencari rataannya. Rataan untuk komponen 1 adalah total dibagi dengan jumlah populasi, di mana 38,3 dibagi di mana 191,5 dibagi dengan jumlah populasi untuk komponen 1 adalah 5. Hasilnya adalah 38,3. Seterusnya, untuk komponen 2 adalah 191,3 dibagi dengan 5 juga. Hasilnya adalah 38,26. Perusahaan 3, 135,4 dibagi dengan 5, hasilnya 27,08. Kemudian, kita total jumlah rataan yang tadi kita telah hitung, di mana 38,3 ditambah 38,26 ditambah dengan 27,08 dibagi dengan jumlah companies yang ada, 3, yaitu hasilnya 34,5. Nah, setelah itu, kita akan menghitung SST-nya dengan rumus berikut. Di mana sigma N I sama dengan 1, sigma KJ sama dengan 1, YIJ dikuadratkan itu adalah setiap populasi yang ada, misalkan ini ada 49,1, 43,4 itu dikuadratkan, kemudian ditambah semua, yaitu 49,1 kuadrat ditambah 43,4 kuadrat, hingga semuanya sampai 15,8 kuadrat ditambahkan, kemudian dikurangi dengan total keseluruhan jumlahnya, dikuadratkan 518,2 kuadrat dibagi dengan NK. NK-nya tadi kita telah dapat 15. Hasilnya adalah 1925,56. Setelah itu, kita mencari komponen SSK. SSK-nya itu rumusnya adalah TIJ kuadrat per N kurang T kuadrat per NK, di mana T titik J ini
merupakan total masing-masing companies dikuadratkan. Jadi bisa kita hitung yaitu 191,5 kuadrat ditambah dengan 191,3 kuadrat ditambah dengan 135,4 kuadrat dibagi dengan N. N yang tadi kita dapat 5 dikurangi dengan total jumlah companies yang ada yaitu 518,2 kuadrat dibagi dengan NK 15. Hasilnya adalah 418,14. Setelah itu bisa kita cari SSE. SSE itu rumusnya adalah SST dikurangi SSK. Di mana SST 1925,56 dikurangi dengan 418,14. Hasilnya adalah 1507,42. Nah, kita rangkum dalam tabel berikut. Sumber variasi yang pertama perilaku, SS-nya itu adalah SSK. SSK-nya tadi kita dapat 418,4. Untuk sumber variasi error itu SSE. SSE-nya itu SS-nya adalah SSE. SSE-nya itu tadi kita hitung 1507,42. Sumber variasi total SS-nya adalah SST, di mana SST adalah 1925,56. Untuk V untuk perlakuan itu rumusnya K-1, di mana tadi K-nya itu kan 3 dikurang 1, 2. Untuk yang error, rumusnya adalah K-1, di mana K-nya 3, N-nya 5. Berarti 3 dalam kurung 5 dikurang 1, yaitu 4. Di mana kemudian 3 dikali 4, yaitu hasil 12. Totalnya rumusnya untuk total V, rumusnya adalah N-K-1. NK kita kalikan, tadi kan ada hasilnya NK 15 dikurang 1, 14. Nah, untuk MS, hanya 2 yang kita cari, yaitu MSK dan MSE. MSK-nya itu rumusnya SSK dibagi K-1 atau V-nya. Total hasilnya adalah 29,07, maaf. Kemudian MSC-nya itu rumusnya adalah SSE dibagi dengan V-nya. V-nya tadi kan KN-1, berarti hasilnya adalah 125,618. Setelah dapat MSK dan MSE, kita dapat menghitung F-nya dengan rumus MSK dibagi dengan MSE, di mana 209,07 dibagi dengan 125,618, di mana hasil F-nya itu adalah 1,66. Setelah kita dapat F yang kita hitung tadi, dengan dekomposisi SST, SSK, dan MSE, kita menghitung F tabel, di mana komponen F tabel itu adalah taraf nyata tadi. Taraf nyatanya tadi kan 5% ya. 5% berarti kan 0,05. Dengan V-nya itu V1 sama V2. V1-nya itu K-1 rumusnya. K-nya tadi 3. 3 dikurang 1 sama dengan 2. V2 K-N-1, di mana K-nya 3, N-nya 5. 5 dikurang 1, 4. 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, makanya kita cari F tabel di daerah kritis itu. F tabel untuk alfa atau taraf nyata 0,05 dengan V1-nya 2 dan V2-nya 12 itu berapa? Nah, di F tabel itu kita dapat nilainya itu 3,89. Nah, untuk kesimpulannya, dia akan menerima FH0 apabila F hitungnya kurang dari F tabel. Dan sebaliknya, apabila F hitung lebih besar sama dengan F tabel, dia akan menolak H0. Nah, tadi kita dapat F hitungnya itu 1,66. 1,66 itu lebih besar sama dengan atau lebih kecil sih daripada F tabelnya, 3,89. Ternyata 1,66 itu lebih kecil daripada 3,89. Di mana dapat kita simpulkan bahwa ini menerima H0, yang mana rataan keuntungan tahunan per karyawan adalah sama untuk ketiga jenis perusahaan. Selesai. Untuk soal pertama selesai.